wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Setia Tegar dan rekan saya yang bernama Nurul Huda. ya. Kita di sini akan mengulas-ulas lagi tentang agama Islam, terutama ya mapai. Materi Nah, benar. Materi pembelajaran agama. Oke, di sini kita akan membahas tentang materi ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Yaitu tentang ibadah. Ibadah naon? Ibadah apa, Pak? Ibadah naon? Ibadah apa? Ibadah apa? Emang ibadah apa yang Anda tanyakan? Ya, mungkin di sini kita akan membahas ibadah, yaitu salah satu ibadah yang bernama haji. Ibadah haji. Apa itu sih? Dan apa sih ibadah haji itu? Oke, kita akan membahas tentang ubudiyah saat ini. Sebelum membahas apa yang Anda tanyakan, yaitu tentang ibadah apa tadi? Ibadah haji. Haji. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ibadah. Jadi, ibadah itu dibagi menjadi dua. Yaitu Yang pertama, ibadah mahdoh. Yang kedua, ibadah goiru mahdoh. Dimaksud dengan ibadah mahdoh yaitu ibadah yang terdapat syarat dan rukun. Intinya seperti itu. Sedangkan ibadah goiru mahdoh yaitu ibadah yang tidak ada syarat dan rukun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ibadah haji. Nah, kira-kira ibadah haji ini termasuk yang mahdoh atau yang goiru mahdoh? Mahdoh, karena terdapat syarat dan rukun, kan? Baik. Apa sih yang dimaksud dengan haji? Seringkali kita dengar haji. Apakah haji itu julukan bagi orang yang sudah ke sana? Pak Haji, Bu Haji, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan ibadah haji itu yaitu menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bedanya haji dengan umroh itu apa? Kan sama-sama ke Mekah. Oh. Nah, ibadah haji itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, 9, 10 hari tanggal 10 itu di sana itu melaksanakan ritual ibadah haji. Sedangkan selain di sana itu bukan apa, tapi melaksanakan ibadah kurban. Kalau kata orang Sunda, rayagung. Ya, benar. Nah, maka dari itu ibadah haji bertepatan pada bulan Zulhijjah dilaksanakannya, sedangkan ibadah umroh tidak harus pada bulan Zulhijjah. Seperti itu. Sekarang bulan apa? Ramadan. Misalkan Anda ingin umroh ke sana, bisa. Tidak terpaut dengan bulan Zulhijjah. Sedangkan ibadah haji ya, itu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Sama-sama berangkat ke sana, tetapi momennya yang beda. Emang ada syarat dan rukun dalam haji tersebut? Nah, di awal kita sudah membahas bahwasannya haji itu kan bagian dari ibadah mahdoh, terdapat syarat dan rukun. Nah, apa saja syarat dan rukun haji? Kita akan membahas syarat. Syarat di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib haji. Yang kedua syarat sah haji. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama Islam. Syaratnya harus Islam. Yang kedua berakal. Ya. Jadi yang pertama Islam. Kalau selain Islam boleh nggak? Boleh lah. Nah, itu syaratnya. Yang kedua itu syarat wajib ya. Yang kedua berakal, sehat, tidak gila gitu. Waras. Ya, yang ketiga baligh, sudah mencukupi umur, usianya sudah cukup. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Terus yang keempat ada muhrimnya. Ada muhrimnya bagi khusus untuk wanita ini. Ya. Yang kelima mampu. Kalau tidak mampu ya jangan memaksakan.
kategori mampu kan ibadah haji itu ibadah yang salah satu bagian dari rukun apa? Iman atau Islam? Iman. Iman atau Islam? Islam. Islam atau iman, fokus. Islam. Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Oke, itu kan. Nah, berarti rukun. Rukun itu sesuatu yang harus ada. Rukun Islam sesuatu yang harus ada dalam agama Islam. Haji, tetapi dengan catatan tidak titik. Yang kelima itu kan rukun Islam itu yang kelima haji. Titik tidak, tapi bila mana mampu. Nah, itu syarat sah wajib. Syarat wajib haji. Nah, sedangkan syarat sah haji itu ada 4. Yang pertama Islam sama kayak yang tadi syarat wajib hajinya, ini syarat sahnya Islam, terus balik, berakal, merdeka. Merdeka ini bukan budak. Itu bagi hamba sahaya ya. Merdeka itu tidak terkekang oleh tuannya. Kan budak itu hukumnya bagaimana tuannya. Sedangkan istilah perbudakan sekarang tidak ada. Nah, seperti itu. Itu syarat sahnya haji. Jadi syarat wajib haji ada 5, sedangkan syarat sahnya haji ada 4. Nah, terus gini nih. Apakah ada pembagian dalam berhaji tersebut? Ya, ada. Jadi haji itu dibagi menjadi 3. Yang pertama haji ifrad, mendahulukan haji dulu, kemudian umroh. Kedua haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh dulu, kemudian haji. Dan ini dikenai dam itu denda. Biasanya 1 ekor kambing 1 orang. Yang ketiga haji kiron, haji dan umroh sekaligus niatnya, seperti itu. Nah, biasanya orang Indonesia memakai haji kiron ini. Kecuali orang Indonesia yang mukim di sana, bekerja di sana. Biasanya mereka menggunakan haji ifrad. Ifrad, tamattu, kiron. Itu. Lalu apa hukumnya dalam berhaji tersebut? Nah, hukum untuk umat muslim khususnya yaitu wajib dengan catatan bila mampu. Tapi bila mana dia tidak mampu, ya jangan maksakan. Berarti belum kategori wajib, diwajibkan. Wajib di sini ya kita harus mampu. Mampu di sini maksudnya dari segi fisik dan juga finansial. Ya, dengan materinya. Harus balance itu. Materi kuat, materi mampu, tapi fisik tidak mampu, sama saja tidak diwajibkan. Atau sebaliknya, fisik mampu, materi tidak. Itu juga. Nah, gimana kalau misalkan ada seseorang yang sudah mampu dalam segi hal apapun tidak melaksanakan haji tersebut, apakah akan menjadi dosa? Ya, karena kan wajib. Hukumnya wajib. Pengertian wajib apa? Apabila dilaksanakan mendapatkan, bila mana ditinggalkan berdosa. Sudah tahu mampu dari segi fisik, mampu dari segi materi, tapi dia tidak berangkat, tidak memenuhi perintah Allah, yaitu salah satu bagian rukun Islam yang ke-5. Nah, itu. Jadi kita wajib kalau misalkan kita sudah mampu untuk segala hal, ya mampu ya itu tuh mampu dari fisik. Iya, segala hal itu kan udah termasuk fisik, materi, tenaga. Nah, tenaga sama halnya dengan fisik ya. Ya pokoknya fisik sama materi. Iya. Itu tidak melakukannya, ya itu berdosa gitu. Ya iya. Berarti dia mau tidak mau ya harus mau karena dia udah mampu gitu. Iya. Karena itu wajib gitu. Nah, seringkali jangankan masalah ibadah haji, sholat saja masih keteteran. Nah, seperti itu mudah-mudahan penonton ya yang menyimak video kami, mudah-mudahan kita semua dipanggil ke Baitullah ya. Ke Baitullah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, ya kita mampu dari fisik dan materi juga. Mudah-mudahan kita segera memenuhi panggilan Allah yaitu ke Baitullah. Mudah-mudahan, karena kan panggilan itu ada 3. Panggilan untuk menghadap ibadah kepadanya 5 waktu itu, bersujud kepadanya salat 5 waktu, panggilan azan, nida. Yang kedua
panggilan ke Baitullah, mengunjungi ke sana, ke Mekah, Ka'bah. Yang ketiga, nah ini panggilan ke rahmatullah. Aja. Ya, aja. Itu 3 panggilan. Pasti tidak bisa dielak yang nomor 3 ini. Kalau nomor 1, nomor 2 masih bisa manusia mengelaknya, tidak mengerjakannya. Tapi kalau panggilan yang ketiga ini, mau tidak mau, siap tidak siap ya Iya. pokoknya kalau udah waktunya ya udah. Iya. Apa kita buat? Iya. Apa yang bisa kita perbuat? Oke, itu tentang masalah haji. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin untuk haji tersebut sudah cukup dan sudah Saya kira cukup ya. Saya kira cukup dan sudah saya pahami. Kesimpulan dalam video kali ini yaitu berhajilah ketika Anda mampu dari fisik, mampu dari materi. Nah, kalau misalkan kita tidak mampu, ya mudah-mudahan kita bisa dipercepat untuk bisa berangkat ke sana melalui panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila mana Allah sudah menghendaki, apa yang tidak bisa pasti bisa ke sana. Mudah-mudahan. Wala haula wala quwata illa billah. Oke. Kita harus berusaha dan kita pasti akan bisa berangkat ke sana. Amin. Selanjutnya mungkin dan kita akan lanjut dengan pembahasan zakat. Zakat. Nah, saya mau menanyakan apa sih itu zakat? Zakat. Baik. Jadi yang namanya zakat sering kita dengar ya. Zakat itu secara etimologi bahasa yang berarti mensucikan atau membersihkan. Sedangkan menurut istilah, pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, itu namanya zakat ya. Secara istilah, pemberian yang wajib, ingat-ingat, pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Nah, itu zakat. Ada berapa banyak jumlah zakat tersebut? Mungkin lebih tepatnya ada dibagi menjadi pembagian. Ada pembagian. Ya. Baik. Jadi zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri. Nah, itu zakat fitrah pada bulan suci Ramadan. Itu zakat fitrah. Besar zakat fitrah itu setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Jadi negara kita makanan pokoknya apa? Nasi dari padi. Beras ya, padi dari beras ya gitu ya, padi atau beras. Nah, berarti yang kita zakatkan, zakat fitrah itu yaitu padi. Oke, berarti 2,5 kilo, 2,5 kilo, baik. Nah, sedangkan zakat mal yaitu zakat yang mencakupi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, pokoknya hasil laut, hasil ternak, hasil kebun, hasil pertanian. Nah, itu bila mana sudah mencapai takarannya, nisabnya, maka wajib dikeluarkan. Nah, itu zakat mal. Lalu apa hukumnya dalam zakat tersebut? Oke. Hukumnya, karena zakat itu bagian dari rukun Islam atau iman? Islam. Yang benar. Islam. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. Oke, yang kedua Sholat. Yang ketiga zakat. Nah, yang keempat puasa. Yang kelima unggah haji. Oke, ibadah haji. Bagi yang mampu. Barusan kan sudah dibahas tentang masalah ibadah haji. Nah, sekarang yang zakat. Baik. Nah, zakat sudah kita ketahui kan hukumnya wajib karena salah satunya bagian dari rukun Islam. Kemudian Allah pun berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat
wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nah, itu isi kandungan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Begitu. Jadi hukumnya wajib. Lalu siapa yang berhak mendapatkan zakat tersebut? Karena zakat itu kan berkaitan dengan hal-hal yang pokok, Ya, terutama ya makanan makanan atau harta ya. atau harta. Baik. Jadi istilah dalam zakat itu ada dua. Satu muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. Nah, sedangkan orang yang menerima zakat itu disebut mustahik. Nah, mustahik itu dibagi menjadi 8. Disebut dengan samaniyatu asnaf, 8 golongan. 8 golongan ini, 8 golongan orang ini yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Tahu fakir? Jadi fakir itu seseorang yang tidak memiliki apapun, pekerjaan nggak punya, rumah nggak punya, harta benda nggak punya, cuma yang dia pakai itu fakir. Yang kedua, miskin. Nah, jangan disamakan antara fakir sama miskin ya. Terkadang kita selalu menyatukan itu dua kalimat itu. Fakir miskin. Fakir miskin, bukan pakar miskin. Iya, fakir miskin maksudnya. Pakar miskin. Kamu itu pakar miskin. Jadi gini, Ya. fakir yaitu seseorang yang dia tidak memiliki apapun, harta benda, bahkan pekerjaannya, tapi yang dia pakai. Nah, itu namanya fakir. Sedangkan miskin, dia masih memiliki pekerjaan, memiliki rumah, memiliki kendaraan, tetapi hasil dari pekerjaannya itu belum bisa memenuhi kebutuhannya. Itu miskin. Yang ketiga, mu'alaf. Mu'alaf itu kan orang yang baru masuk Islam. Nah, dia berhak menerima mu'alaf. Apakah ada selain istilah mu'alaf? Kadang sering kita mendengar ya, mu'alaf, mukalaf, murtad. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kalau murtad orang yang keluar dari Islam. Sedangkan mukallaf yaitu orang yang dituntut oleh syariat Islam, oleh aturan-aturan Islam. Contohnya kita ini mukallaf namanya. Itu mu'alaf. Yang keempat, amil. Yaitu seseorang yang sedang menerima mengatur zakat gitu. Nah, itu amil ya, orang yang sedang mengatur zakat, mengatur panitia zakat lah, amil gitu. Bisa disebut seperti itu. Yang kelima, rikob. Rikob ini adalah budak hamba sahaya yang merdeka. Nah, karena perbudakan memang sudah dihapus, tetapi di dalam syariat Islam itu tetap terpampang rikob. Ya, udah 5 nih. Yang keenam, gorim. Orang yang terlilit hutang, banyak hutang. Karena hutangnya ini untuk keperluan, bukan untuk foya-foya, untuk judi dan untuk yang lain sebagainya, untuk maksiat, itu tidak boleh. Kategori gorim di sini yaitu memang terlilit hutang untuk keperluannya. Contoh misalkan ada seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia status menjadi janda dan banyak anaknya. Banyak anak, kemudian untuk menghidupinya, mungkin sekolahnya, biaya sekolah, belum makan ya kan, sandang pangannya intinya, maka dia berusaha bagaimana caranya untuk menghidupi keluarganya, kesana kemari ya, mencari hutang untuk menghidupinya, kemudian terlilit. Nah, dia disebut kategori gorim, orang yang terlilit hutang. Kemudian yang ketujuh yaitu ibnu sabil, orang yang musafir, bepergian jauh dalam rangka beribadah kepada Allah. Misalkan contoh kita mau ziarah kemana, berziarah atau silaturahmi kemana, dalam rangka perjalanan itu sejauh itu namanya musafir, ibnu sabil, seperti halnya musafir. Yang kedelapan yaitu fisabilillah, orang yang berjuang agama Allah, memperjuangkan agama Allah, itu fisabilillah. Nah, 8 orang ini yang disebut dengan samaniyatu asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Seperti itu. Mungkin di video kali ini akan sangat melebar gitu ya. Kenapa?
karena di sini kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama ya yang tadi haji, ya, yang haji. kedua yang kedua ya ini zakat, dan yang ketiga itu wakaf. Kenapa kita gabungkan di sini? Karena ketiga materi tersebut itu bersangkutan antara ibadah haji, lalu zakat, dan yang ketiga wakaf. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan wakaf? Oke. Sebelum saya menjelaskan tentang wakaf, ada salah satu yang saya lupa. Saya lupa untuk menjelaskannya tentang niat. Niat tentang zakat fitrah. Ya, jadi bagaimana muzaki ke mustahik memberikan zakat tersebut. Guru saya pernah menjelaskan sewaktu saya masih sekolah dulu. Niat apapun itu, bentuk niat apapun itu, selain sholat ya, itu diawali oleh kalimat nawaitu. Tetapi untuk sholat khusus niatnya langsung sholli. Intinya seperti itu. Berarti bila mana kita zakat, niatnya yaitu nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. An nafsi itu untuk diri kita sendiri. Kalau untuk misalkan kedua orang tua, kita menzakatkan kedua orang tua, ya, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an walidayya fardolillahi ta'ala. Ternyata ibu kita sudah mendahului kita. Cuma ada seorang ayah. Kita ingin menzakatkan ayah kita. Berarti nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi fardolillahi ta'ala. Ternyata sebaliknya, orang misalkan ayah kita yang meninggal duluan, tinggal seorang ibu dan kita ingin menzakatkannya. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi fardolillahi ta'ala. Pokoknya setelah kalimat an itu objeknya siapa? Misalkan anak kita, ya, jadi an waladi, sebutkan namanya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, tinggal sebutin namanya fardolillahi ta'ala. Kok bisa satu-satu seperti itu? Apakah boleh diinkludkan semua? Boleh. Ada yang lebih simpel. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa antal zamuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Nah, itu sudah include semua. Maksud an nafsi untuk kita, wa antal zamuni nafaqatuhum syar'an, dan yang tetap saya nafkahi, yang wajib saya nafkahi, maka secara syariat saya tunaikan fardolillahi ta'ala. Siapa saja, ya di situ niat kita, mungkin ibu, ayah, anak, siapapun itu yang menjadi tanggung jawab nafkah saya zakat di situ. Baik, itu tentang masalah niat, ya zakat. Sekarang tentang masalah wakaf. Tadi Anda menanyakan apa? Apa yang dimaksud dengan wakaf tersebut? Oke, pertanyaan Anda tentang wakaf, ya. Jadi wakaf itu secara bahasa, secara etimologi artinya menahan, mencegah, atau menghentikan. Itu wakaf. Sedangkan secara istilah, jadi menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya. Nah, itu secara istilah. Itu tentang pengertian wakaf. Lalu apa hukum wakaf tersebut? Hukum wakaf pada dasarnya itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Namun karena begitu pentingnya nilai wakaf, maka hukum wakaf sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim.
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Arti ayat tersebut, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu. Sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, itu maksud arti dari ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 92. Maksudnya, nah, sangat dianjurkan di sini yaitu sunnah hukumnya. Sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Bila mana kita diberikan, digaris takdirkan oleh Allah, diberikan kelebihan harta, kekayaan baik berupa tanah, sebidang tanah contoh, kemudian kita wakafkan. Itu agar bermanfaat. Apakah ada rukun dan syarat wakaf tersebut? Oh, ya pasti ada. Nah, apa aja? Yaitu rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama wakif. Wakif itu orang yang berwakaf. Misalkan saya ingin mewakafkan barang saya untuk kemaslahatan umat, itu disebut wakif. Kedua, mauquf. Mauquf itu apa? Barang yang akan diwakafkan. Nah, barang yang akan diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih. Mauquf alaih itu orang yang menerima wakaf. Nah, kemudian yang keempat yaitu zigot. Nah, zigot itu apa? Bukan secara biologi, zigot itu bukan sperma ya. Maksudnya zigot di sini itu ungkapan antara wakif kepada mauquf alaih. Gitu. Jadi misalkan saya ingin wakaf kepada wakif, Anda mauquf alaih. Contoh, anggap misalkan ini mauquf ya. Mauquf. Pak, saya ingin mewakafkan tanah saya 1 hektar untuk pembangunan madrasah di sini misalnya. Nah, kemudian Anda baik, saya terima wakafnya, mudah-mudahan bermanfaat. Udah seperti itu. Dan ini apa tuh namanya, cara berwakaf, syarat-syaratnya harus benda ya, harta benda kita sendiri, bukan harta benda orang lain. Contoh, saya memiliki ladang sawah berapa hektar, tapi bukan punya saya itu ya, mohon maaf. Ada contoh syarat benda yang harus diwakafkan itu harus milik sendiri ya, pure murni, jangan milik orang lain. Contoh, ada sebidang tanah, ya. Kemudian entah itu punya siapa tanah tersebut, saya bilang saya mewakafkan tanah itu untuk pembangunan masjid. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh, karena mauquf, benda yang harus diserahkan, diwakafkan itu harus milik sendiri, seperti itu. Ya, baik. Mungkin cukup saja dalam pembahasan 3 materi dalam video kali ini. Iya. Ya, kesimpulannya bisa kalian ambil sendiri. Ya. Apa itu haji, apa itu zakat, dan apa itu wakaf. Nah, semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melaksanakan ibadah zakat, ibadah haji, dan untuk menginfakkan sebagian harta kita dalam memaslahatkan umat, kemaslahatan umat, yaitu dengan mewakafkan harta benda kita, ya kan? Ya. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena kami juga insan makhluk khata wa nisyan yang tidak pernah luput dari lupa dan kesalahan. Tetap semangat belajar, ya, dan tetap jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.